Shalom. Start with God hari ini terambil dari Roma 12 ayat yang ke-9 dan 10. Bunyinya adalah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Start with God hari ini saya beri judul, di dalam kasih tidak ada kepura-puraan. Kasih kita tidak menjadi kasih yang pura-pura. Yaitu yang pertama, kasih harus murni. Murni dalam arti apa? Murni motivasinya. Apa yang kita lakukan, kita harus tahu bahwa kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Kasih harus murni motivasinya. Kita mengasihi, baik itu mengasihi Tuhan maupun mengasihi sesama dengan tulus hati. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita tahu bahwa kita mengasihi Tuhan karena kita bersyukur Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, makanya kita bisa mengasihi Tuhan. Dan kita mengasihi sesama bukan karena kita menginginkan sesuatu dari mereka, tetapi kita bisa mengasihi sesama dengan tulus karena kita sudah menerima lebih dahulu cinta daripada Tuhan dan kita membagikannya bagi orang-orang di sekitar kita, baik itu keluarga, teman kerja, teman sekolah, teman kuliah, teman gereja, atau teman pelayanan kita di dalam pelayanan, di dalam apapun keadaan hidup kita. Kita harus sadar bahwa motivasi kita mengasihi harus murni, yaitu berdasarkan kasih Kristus saja. Karena apa? Karena itu terlihat, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, terlihat dan dapat dirasakan ketika kita mengasihi seseorang dengan maksud yang tersembunyi, atau ketika kita mengasihi seseorang dengan motivasi yang tulus dan benar, itu akan kelihatan, itu akan berasa. Karena apa? Karena diri kita adalah cerminan yang terbuka. Tanpa selubung kita bisa melihat orang lain, karakter orang lain, kebaikan orang lain. Karena itu semua terpancar, itu adalah hasil daripada buah-buah roh. Jadi, kalau kita memiliki atau kita hidup di dalam kebenaran, kita memancarkan kehidupan yang benar. Kita memancarkan buah-buah roh, kita memancarkan kasih Kristus. Sehingga orang lain dapat membedakan bahwa, oh iya, saya dan saudara itu mengasihi dengan benar, mengasihi dengan murni, tanpa embel-embel apapun. Selanjutnya itu kasih harus ikhlas, harus dengan ketulusan hati dan kerendahan hati. Kasih harus ikhlas. Kalau kita nggak ikhlas, tentu nggak jadi berkat. Kalau kita nggak ikhlas, justru malah jadi batu sandungan. Ketika kita nggak ikhlas, kita sebenarnya sedang tidak mengasihi siapapun. Baik itu memberi kepada Tuhan ataupun kepada manusia. Ketika kita memberi kepada Tuhan, kita harus ikhlas. Karena itu milik Tuhan. Karena itu dari Tuhan. Tuhan memberi kepada kita. Dan kita hanya bisa bersyukur dan memakai dengan sebaik-baiknya. Kita harus hanya bisa memanfaatkannya. Kita pengelola, bukan pemilik. Tenaga, waktu, dan materi kita, bukan kita pemiliknya, tapi Tuhan pemiliknya. Tuhan pemiliknya dan Ia membagikannya kepada kita. Artinya kita mengelola setiap apa yang ada pada kita. Dan mengelola, balik lagi, tujuannya apa? Tujuannya untuk kepentingan pemilik, bukan kepentingan pengelola. Jadi kalau pemiliknya Tuhan, otomatis kita harus sadar bahwa semua ini tujuannya untuk apa? Memuliakan nama Tuhan. Nah, yang terakhir yaitu berpegang pada yang baik. Roma 12 ayat 9 dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya lebih dalam lagi, yaitu berpegang pada apa yang baik. Seringkali banyak hal dalam dunia ini yang ditawarkan oleh dunia terlihat seperti baik adanya. Apapun itu, dunia berusaha menawarkan semuanya dibalut dengan kemasan yang rapi dan bagus dan terlihat baik. Tapi apakah itu benar? Belum tentu benar. Pertanyaannya, berpegang pada apa yang baik? Jawabannya jelas dalam Roma 3 ayat 4 dan 1 Tesalonika 5 ayat 21 bahwa kita berpegang hanya kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah penolong kita. Firman Tuhan adalah jalan hidup kita. Bagaimana firman Tuhan sebagai guide, penuntun, pengiring dalam kehidupan kita. Firman Tuhan harus menjadi terang dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mampu melewati keadaan dunia yang gelap ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lewat poin-poin ini kita sadar bahwa kita harus kembali kepada Kristus dan kasih-Nya.
jangan kita tinggalkan saat teduh kita, jangan kita tinggalkan doa-doa kita, jangan kita tinggalkan pembacaan firman kita, karena itulah yang menguatkan setiap kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Kami sadar bahwa apa yang kami lakukan bukan milik kami sendiri, kami hanya mengelolanya, tetapi kami sadar semua milik Tuhan dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami kembalikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Mulai hari ini kami melakukan apapun, kami mulai dengan berdoa, kami mulai dengan mengucap syukur, dan kami kembalikan segala hormat, puji, kemuliaan. Kami tidak mau mengambil kesombongan dari apa yang kami kerjakan. Apapun yang berhasil, kami tahu itu semua daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.